Salam pakilapan teman-teman semua. Jadi beberapa waktu ini banyak dari teman-teman pecinta tarantula yang bertanya pada saya. Jadi gimana sih sebenarnya itu cara menjaga tarantula itu dari jangkauan semut? Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, semut itu tuh mungkin kecil ya, makhluk kecil. Tapi jangan sekali-sekali diremehkan kalau teman-teman sedang memelihara tarantula. Kenapa demikian? Sejauh ini pengalaman saya banyak sekali kejadian dari teman-teman pecinta tarantula yang tarantulanya itu dikeroyok sama semut. Jadi istilahnya itu habis mati dimakan semut. Kan sayang banget kan itu, termasuk terkonyol lah gitu loh. Kok bisa sih gitu tarantula mati tapi dimakan semut itu. Nah, jadi di video kali ini kita akan menjelaskan tips bagaimana caranya kita bisa melindungi si tarantula kesayangan kita ini dari jangkauan semut. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Pertama, kalau teman-teman lagi ngasih makan tarantula, nih bisa lihat teman-teman di sini, ini Brachypelma smithi baru selesai kita kasih makan. Nih, ini ada sisa makanan. Sisa makanan tuh berupa gumpalan gitu, gumpalan jangkrik atau ulat hongkong. Nih di sini nih. Ini kalau teman-teman lihat, nih ini adalah sisa makanan yang perlu dibuang. Dan di ujung sini juga ada nih, satu juga. Ini perlu dibuang karena yang bisa mengundang semut itu ya salah satunya sisa makanan. Kecuali untuk tarantula yang bisa dibilang agresif, semut yang bisa dibilang agresif. Dimana kalau semut yang agresif dia menyerang tarantula, bukan sisa makanan. Tapi umumnya semut itu menyerang sisa makanan. Terus kebetulan ngelihat ada tarantula, aji mumpung gitu. Dia serang juga tarantulanya. Tapi awalnya yang memancing semut itu adalah sisa-sisa makanan. Jadi sisa-sisa makanan seperti ini perlu kita buang. Nah, kalau teman-teman mau lihat. Jadi bentuknya itu dia warnanya itu hitaman. Masih mau makan. Ya seperti secara kotoran yang dibuang oleh tarantula gitu yang perlu kita bersihkan. Tapi ini berpengen diangkat, dimakan lagi ya masih kayaknya. Oke, terus tips berikutnya buat teman-teman yang mau meyakinkan kalau tarantula teman-teman itu udah benar-benar aman dari jangkauan semut, teman-teman pakai ini. Untuk yang koleksinya mungkin masih berjumlah 1 sampai 3 ekor. Jadi caranya begini. Ini adalah wadah besar ya, dan dalamnya kita kasih air. Jadi semut itu dia nggak bisa manjat kalau ada air. Terus si tarantulanya ya kalau kita taruh begini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kalau misalkan air terlalu banyak, kita perlu air agak banyak. Jangan sampai sedikit sekali. Kadang-kadang semut masih bisa naik. Perlu sampai agak menggenang. Ini kalau misalkan begini, ini jadi si kandangnya layaknya perahu gitu. Jadi bisa aja dia tiba-tiba merapat ke pinggir, semut naik. Jadi yang baiknya ini kita kasih satu wadah. Terserah teman-teman mau wadah yang besar atau yang kecil, dan dikasih pemberat. Ini kan ya ini sampel lah ya, kita kasih kokopit. Jadi dia benar-benar pas di sini, di bawah sini. Jadi dia nggak bergerak. Baru di atasnya kita taruh si tarantula. Nah, dengan demikian jadi si semut itu dia nggak bisa manjat, dia nggak bisa naik karena ada ketemu air dulu. Jadi ada beberapa teman-teman juga yang airnya diganti oleh oli. Tapi kalau saya sih nggak terlalu menyarankan oli. Air ini lama-kelamaan bakal habis. Iya bener, tapi kita perlu isi terus, kita perlu cek terus, dan oli tidak perlu dicek karena oli nggak menguap dan selalu ada gitu, dan nggak pernah kering. Tapi sewaktu-waktu kalau misalkan kita lagi lengah, kandang kita kebuka, tarantula kabur,
tarantulanya fix 80-90% akan mati kalau dia bersentuhan dengan oli. Berbeda halnya dengan air. Kalau misalkan bersentuhan dengan air, tarantula itu punya lapisan di tubuhnya itu yang melindungi dirinya dari air. Tapi kalau oli, dia nggak bisa. Kulit tarantula dan parunya itu atau buklangsnya itu bakal menyerap oli yang nantinya membuat tarantula itu jadi susah bernapas dan yang pasti keracunan oli. Jadi langsung keserap itu dia sama oli itu. Jadi tetap paling baik air, tapi perlu dicek setiap saat itu. Nah, berikutnya kalau misalkan teman-teman punya koleksi yang udah lumayan banyak gitu dan memerlukan rak, itu juga cukup simple. Tetap kita bermain di air ya. Airnya itu jadi teman-teman menggunakan mangkok. Ini saya kasih sampel lah, sampel secara kasar aja ya. Ini misalkan ini mangkok nih. Ini mangkok air, oke? Kita perlu misalkan kaki rak kita ada 4 kaki raknya. Kadang-kadang saya ada yang raknya 6 juga kakinya. Jadi ini kaki rak. Jadi nah, kaki raknya kayak begini. Semua otomatis nggak bisa naik ke kaki rak. Jadi 4 kaki rak semua dikasih mangkok 4 biji. 1, 2, 3, 4. Jadi semua terlindung dari jangkauan semut yang naik. Dan yang perlu teman-teman perhatikan, posisi rak teman-teman jangan bersentuhan dengan dinding. Itu konyol tuh, percuma aja kita udah kasih mangkok ini air, terus kasih kaki rak, tapi raknya masih bersentuhan dengan tembok. Apa gunanya? Semut masih bisa naik tembok. Berikutnya misalkan teman-teman ada yang memasang lampu di rak atau memasang dekorasi apa yang menjuntai, misalkan kabel-kabel atau apa, itu perhatikan juga teman-teman. Kalau bisa itu nggak ada yang bisa kontak dengan bawah. Jadi misalkan ada kabel ya, kabel lampu, teman-teman cuma menghidupkan lampu itu pada saat mendisplay tarantula gitu, bukan setiap saat itu. Karena kalau misalkan ada kabel atau itu masuk jalan semut, tetap aja semut pasti bakal naik. Saya pernah mengalami hal itu juga gitu. Jadi semutnya naik, tapi ya beruntung waktu itu nggak ada yang menyerang tarantula. Jadi ya masuk kandang, jadi mencari sisa-sisa makanan dan ketahuannya cepet di situ. Ini kita ada sampel yang kita udah pakai, dimana kita ini ngecek kaki-kaki rak ini setiap seminggu sekali atau bisa seminggu 2 kali, karena ini kita berbahan kayu raknya. Jadi otomatis si tanahnya ini si air ini bakal terserap sama kayu ini. Jadi harus sering-sering dicek. Lebih gampang sebenarnya yang bahannya itu plastik raknya. Rak plastik atau rak besi itu lebih nggak menyerap air. Oke, terus berikutnya itu bahan-bahan ini ya, apa aja yang biasa dipakai ini ya, air, terus oli, bisa pakai minyak goreng juga, ada yang pakai minyak goreng, ada yang pakai gemuk. Itu saya nggak saranin juga, karena gemuk itu bentuknya itu lebih padat gitu dia ya. Kalau gemuk itu nggak cocok kalau menurut saya. Terus berikutnya kita ingin membahas tentang kapur semut. Nah, ini pembahasan yang menarik nih. Jadi ada beberapa dari pecinta tarantula juga nanya ke saya, gimana sih Dok caranya kalau misalkan kita pakai kapur semut, apakah itu bagus atau berbahaya untuk dia? Jadi penggunaan kapur semut itu sebenarnya tidak berbahaya untuk tarantula, asal si bubuknya itu benar-benar tidak masuk ke dalam si kandang. Ya misalkan ini begini, kita garis saja di sini, sekitar sini. Jadi melindungi si tarantula di seputar ini. Tapi kapur semut tuh juga bisa dibilang nggak terlalu bagus kapur semut. Dimana kalau kapur semut kita garis begini, dia putih dan nggak akan hilang-hilang warna putihnya. Tapi efek si kapur semutnya itu akan hilang dalam misalkan kurun waktu seminggu 2 minggu, itu efeknya udah nggak terlalu bagus lagi. Berbeda dengan air ada ya masih ngefek, air nggak ada udah nggak ngefek, jadi jelas gitu loh. Kalau misalnya kapur semut ini nggak jelas, jadi tetap ada putihnya tapi efeknya itu udah nggak ada, cuma warna putihnya doang. Jadi kita nggak tahu kapan harus kita aplikasikan lagi gitu. Ya minimal seminggu sekali atau
2 minggu sekali udah harus diaplikasikan lagi. Cuma ya kadang-kadang ya kita lupa gitu loh, kalau misalnya untuk mengaplikasikan si kapur semut itu. Lebih gampang kan nyiram air daripada kita gores-goresin kapur semut. Dan apalagi itu berbahaya, bahannya kan nggak safe untuk tarantula juga. Jadi tetap kalau misalkan saran saya yang terbaik, air, hindari minyak-minyak atau kapur. Oke, demikian dulu penjelasan saya mengenai tarantula dan semut. Bagaimana menghindari semut. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya lebih jauh, bisa langsung komen di bawah ini. Oke, jangan lupa teman-teman untuk subscribe video saya, YouTube channel, untuk melihat update-update terbaru seputar tarantula dan cara perawatan serta tips-tips yang menarik. Sekian dulu, salam kaki 8.